Mimin rilis cerita baru ya, semoga kalian semua bisa terhibur. Bab 1. Terpaksa menikahi Nyonya Presdir. Di dalam sebuah bar seorang pemuda ngantar minuman kepada pelanggan. Silahkan dinikmati. Ujar seorang pria tampan seraya meletakkan pesanan milik pelanggan. Boleh minta nomornya kak? Tanya seorang siswi berseragam SMA pada pria tampan itu. Pekikan histeris para temannya membuat pria tampan tersebut tersenyum tipis. Maaf, saya belok. Jawabnya dan berlalu pergi meninggalkan para pelanggan yang terkejut atas jawaban pria tersebut. Zain, seorang pria berusia 21 tahun. Lah bekerja di sebuah kafe milik temannya. Ketampanannya, membuat wanita manapun kagum padanya. Bukan hanya itu, banyak yang menyatakan suka pada Zain secara terang-terangan. Hanya saja, Zain selalu menolaknya dengan cara yang sedikit ekstrim. Di mana, ia akan selalu mengatakan jika dirinya belok, agar para wanita tak lagi tertarik padanya. Gila lo. Masa bilang lo belok ke mereka, hati-hati loh. Tegur seorang pria berkacamata pada Zain yang datang mendekatinya. Astaga Ki. Kalau enggak gitu mereka maksa minta nomor gue. Itu satu-satunya cara yang ampuh. Lo gak tahu aja sih capeknya jadi orang ganteng, ujar Zain dengan pedenya. Ricky, teman Zain itu langsung mendelik sinis. Memang ia akuin Zain ganteng, bukankah dirinya juga iya? Yah, walaupun hanya setengah ganteng saja. Ricky dan Zain sudah bersahabat sejak lama, bahkan sejak keduanya masih SMP. Kini, keduanya bekerja di kafe yang sama sebagai waiters. Punya pacar satu gak masalah kali, gak bosen jomblo puluhan tahun. Ujar Ricky seraya menepuk pelan bahu Zain. Hah, gak pernah kepikiran Ki. Hidup gue banyak masalah. Nambah beban aja kalau pacaran, belum lagi ceweknya nuntut ini dan itu. Gue mau fokus dulu sama penyembuhan nenek. Lo tahu kan? Cuman nenek satu-satunya keluarga yang gue punya. Balas Zain seraya membereskan gelas-gelas kosong dan membawanya ke dapur. Ricky terdiam, dia menatap Zain yang kembali mengantar pesanan. Kegigihan sahabatnya itu, membuat Ricky kagum. Di mana, Zain harus membiayai neneknya yang tengah sakit kanker hati. Membuat pria tampan itu harus bekerja keras ekstra untuk membiayai pengobatan sang nenek. Gaji yang mereka terima, tentu masih kurang banyak untuk biaya pengobatan. Zain, gimana kalau lo cari pekerjaan yang gajinya lebih gede? Misal, di perusahaan gitu. Usul Ricky. Zain mengangkat sudut kanan bibirnya, jadi apa? Cleaning service. Candanya. Ih, lo kan pinter. Pasti diterima kok di perusahaan, daripada kerja jadi waiters begini. Gaji cuma 3 juta, kalau di perusahaan kan bisa sampai 7 juta. Naik jabatan, bisa lebih lagi. Bujuk Ricky. Zain terdiam, dia memang berniat keluar dari pekerjaannya sekarang dan mencari pekerjaan yang lebih bagus. Namun, banyak orang yang bilang jika melamar kerja di sebuah perusahaan itu sangat sulit diterima tanpa jalur orang dalam. Apalah Zain yang hanya seorang pria biasa yang pernah bekerja sebagai waiters. Nih coba lihat, perusahaan Wiratama sedang membuka lowongan. Coba Gi, siapa tahu rezeki lo. Seru Ricky seraya memperlihatkan sebuah kabar dari ponselnya. Gue cuman lulusan SMA Ki, gak bakalan lolos. Mereka pasti cari yang sarjana, gue apa? Cuman escape chip cup doang. Tolak Zain dengan sedikit candaan. Ricky menggelengkan kepalanya,
ia kembali menarik ponselnya dan mematikannya. Sebenarnya Zain adalah murid yang cerdas, bahkan ia selalu menduduki peringkat 1 sejak SD. Sayangnya, ia tak bisa melanjutkan kuliah karena terbatas biaya. Soal beasiswa, Zain gagal mendapatkannya. "Gue lanjut kerja dulu," pamit Zain dan beranjak pergi dari sana. Ricky menggelengkan kepalanya pelan. "Zain. Zain. Lo tuh ganteng, pinter, tapi selalu overthinking. Apalagi gue yang cuman pas-pasan. Hidup aja udah syukur," gumamnya dengan lirih. Selesai bekerja, Zain kembali ke rumahnya. Rumah lusuh yang berada di perkampungan ibu kota. Dengan senyuman yang selalu terbit di bibirnya, pria itu berniat membuka pintu rumahnya. Melihat keberadaan Zain, seorang gadis datang mendekat dan menepuk bahu pria itu dengan pelan. "Bang Zain." Zain menoleh, dia menatap gadis berambut pendek itu dengan tatapan terkejut. Lita, ada apa?" tanyanya seraya menghilangkan ekspresi terkejutnya. "Nenek gak ada di rumah bang, tadi pingsan di kamar mandi. Jadi Lita sama ibu bawa nenek ke rumah sakit," ujar gadis bernama Lita itu yang mana membuat wajah Zain menjadi pucat pasi. "Nenek pingsan? Dibawa ke rumah sakit mana?" pekik Zain dengan wajah memerah menahan tangis. "Rumah sakit Lentera Kasih, tapi tadi nenek." Tanpa menunggu lanjutan perkataan Lita, Zain langsung berlari pergi. Meninggalkan Lita yang memandang kepergian dengan helaan nafas berat. Mungkin, Zain terlalu khawatir, sehingga mengabaikan lanjutan ucapannya. Zain pun menaiki angkutan umum untuk sampai ke rumah sakit tujuan. Ia tak memiliki kendaraan apapun, sehingga ia harus menaiki angkutan umum atau berjalan kaki. Biasanya kalau bekerja, Ricky menjemputnya. Ia tak memiliki banyak uang untuk membeli kendaraan. Sesampainya di rumah sakit, Zain langsung bertanya pada resepsionis di mana ruangan sang nenek. "Kamar tulip nomor 13. "Oke, terima kasih sus," ujar Zain dan berlari menuju ruangan yang suster itu beritahukan padanya. Sesampainya di ruang rawat sang nenek, Zain mencari berangkar neneknya di antara berangkar ruangan itu. Hingga, langkahnya terhenti di pojok ruangan. Di mana, sang nenek terbaring lemah di berangkar dengan ditemani oleh wanita parubaya. Melihat kedatangan Zain, seorang wanita itu langsung beranjak dari duduknya. "Gimana keadaan nenek bu?" tanya Zain dengan setengah berbisik, ia khawatir istirahat sang nenek terganggu karenanya. "Keadaannya semakin drop, dokter tadi mencarimu. Dia ingin menyampaikan sesuatu tentang kondisi nenekmu. Berhubung kamu sudah sampai, ibu pamit pulang ya," ujar wanita parubaya itu. Zain mengangguk. "Bu Devi terima kasih dan maaf, Zain belum bisa bayar kontrakan. Nanti kalau Zain gajian, tidak perlu dipikirkan tentang itu, rawatlah nenekmu dulu. Kalau gitu, ibu pulang ya." Selanya, Bu Devi adalah pemilik kontrakan yang Zain tempati, ia dan keluarganya sungguh baik pada Zain dan sang nenek. Terkadang, Zain merasa tak enak karena selalu menunggak biaya uang kontrakan. Namun, Bu Devi selalu memberinya keringanan untuk membayarnya. Lita, anaknya Bu Devi pun selalu datang untuk melihat kondisi nenek selama Zain bekerja. "Anda cucu dari Nenek Dian?" tanya dokter yang tiba-tiba saja datang menemui Zain. "Iya dok, betul. Saya cucu dari Nenek Dian, bagaimana kondisi nenek saya dok?" tanya Zain dengan mata memerah menahan air mata yang hendak luruh. "Bukankah saya sudah katakan untuk rutin membawa nenek Anda kemo? Kanker hati yang beliau derita sudah sampai di stadium 4. Anda tak lupa apa yang saya katakan sebelumnya bukan?" terang dokter itu yang mana membuat Zain menundukkan kepalanya. "Saya gak ada biaya dok, pengobatan nenek sangat mahal.
Lirih Zain seraya mengusap air matanya yang akhirnya luruh juga. Dokter itu menghela nafas pelan, ia lalu menepuk pelan bahu pria muda di hadapannya. Selama ini, dia mengenal Zain dan neneknya dengan baik. Pria muda di hadapannya itu sangat sayang pada neneknya. Saya harap kamu diberi kemudahan. Untuk sekarang, kondisi nenekmu sedang lemah. Saya sudah memberinya infus dan juga menyuntikkan vitamin padanya. Ujar dokter itu. Tapi dok, biayanya. Simpan untuk kemo selanjutnya, saya tak bisa membantu banyak. Sela dokter itu yang mana membuat Zain tertunduk lemah. Bab 2. Terlihat, seorang wanita cantik turun dari mobilnya. Kaca mata hitam bertengger cantik di hidung mancungnya, rambutnya hitam bergelombang menambah kecantikan wanita itu. Kulit putih bercahaya miliknya membuat aura kecantikannya bertambah. Dengan langkah anggun, wanita itu melangkah memasuki sebuah rumah besar dengan tatapan lurus ke depan. Sea. Wanita cantik itu menoleh, ia menatap wanita parubaya yang datang menghampiri dengan tatapan kesal. Dari mana kamu? Kerja lagi. Astaga, Sea. Mama sudah atur rencana pertemuan kamu sama si Richard. Kenapa kamu gak datang? Omel wanita parubaya itu. Sea Lekik Wiratama, seorang wanita cantik yang merupakan presidir di perusahaan Wiratama. Selepas ayahnya meninggal, Sea lah yang meneruskan perusahaan milik sang ayah. Sea juga merupakan janda anak dua, ia dan suaminya telah bercerai 3 tahun yang lalu. Kini, sang ibu berusaha menjodohkannya kembali dengan beberapa pria. Sayangnya, Sea merasa tak tertarik. Ma, Sea capek abis dari kantor. Bisa bahas nanti enggak? Ujar Sea dengan sedikit kesal. Mata wanita parubaya itu membulat sempurna. Nah ini nih, kenapa mama suruh kamu menikah lagi? Biar kamu ada yang bantuin di kantor, mama pilihkan kamu pria yang sederajat sama keluarga kita. Biar anak-anak kamu juga mendapat peran seorang ayah. Richard itu duda tanpa anak, dia pasti menerima anak-anakmu. Serunya dengan kesal. Sea menghela nafas berat, ia lelah terus dijodohkan oleh sang mama. Ia menganggap, dirinya tak membutuhkan seorang pria. Pernikahan yang kandas, membuat ia tak memiliki keinginan untuk menikah kembali. Namun, sang mama terus mendorongnya untuk kembali menikah. Dengan alasan, agar kedua anaknya mendapat sosok seorang ayah. Sudah ya ma, aku capek. Mending, mama aja deh yang nikah sama dia. Mama kan juga janda, ujar Sea dengan santai dan berlalu pergi meninggalkan sang mama yang melongo dengan tingkahnya. Anak minim akhlak. Masa mamanya disuruh nikah lagi? Desis Daisy dengan kesal. Sea berniat masuk ke dalam kamarnya, tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja. Namun, langkahnya terhenti tepat di depan pintu bercat biru langit. Ia tak sengaja mendengar sebuah suara nyaring dari dalam sana. Perlahan, Sea mendekatkan telinganya pada pintu tersebut. Hargai aku, jaga pelacanku, aku bukan dia bukan Diliku Huo. Dia cuka kamu Yu, aku cuka martabak. Hargai aku Huo. Sea melipat bibirnya, ingin rasanya dia tertawa. Perlahan, ia pun memutuskan untuk membuka pintu kamar itu. Herannya, lampu kamar itu justru mati. Tak ada suara apapun dan terlihat sunyi. Sea merasa aneh, sebab tadi ia mendengar suara bocah menggemaskan sedang bernyanyi riang. Ia pun memutuskan untuk menyalakan lampu kamar itu, dan terlihatlah sebuah gundukan selimut di atas ranjang. Wah, sedang mengajak Momi bermain rupanya ya. Gumam Sea dengan seringai di bibirnya. La pun mematikan lampu kembali dan masuk ke dalam kamar. Tak lupa,
Ia kembali menutup pintu. Selang beberapa saat, terlihat sebuah sorot cahaya dari atas ranjang. Melihat itu, Sea langsung menyalakan kembali lampu kamar tersebut. Terlihatlah, sosok bocah menggemaskan menatapnya dengan mata membulat sempurna. "Momi," pekiknya dengan terkejut. "Wah, Kai mengajak Momi bermain HAM. Jam berapa ini? Kenapa masih bermain iPad?" seru Sea seraya mendekati ranjang. Kai Xavier Rowan, sosok bocah menggemaskan berusia 4 tahun. Bocah tampan yang memiliki tingkah yang sangat menggemaskan. Di mana, ia selalu melanggar peraturan yang sang Momi buat. Seperti saat ini, anak itu masih memainkan iPad miliknya di jam tidurnya. "Ndak ada yang ajak, Momi cana tidur," usir Kai yang mana membuat Sea membulatkan mulutnya. "Kai, sekarang jam berapa? Ayo, letakkan iPadmu dan tidurlah. Besok kamu harus ke sekolah kan? Gurumu telpon Mommy jika tadi pagi kamu membolos lagi. Sampai kapan kamu tidak mau mendengar omongan Mommy?" omel Dea dengan kesal. Kai mengerucutkan bibirnya sebal, dia melirik ke arah sang Mommy yang berdiri di sisi ranjangnya. Mommy juga ndak pelnah dengal Kai. "Pulang ndak pelnah bawa Dedi Balu, bolo-bolo Dedi Balu. Maltabak aja ndak pelnah," gerutu Kai. Sea melongo tak percaya, bisa-bisanya putranya mengatakan itu. "Dedi baru," katanya. Sea menepuk keningnya dengan sedikit keras. Sudah pasti mamanya lah yang meracuni pikiran bocah menggemaskan itu. Tadinya Kai tak pernah menuntut Dedi baru, tapi belakangan ini bocah menggemaskan itu menuntutnya. Dengan alasan, teman sekolahnya semuanya dijemput oleh dadinya tapi dia tidak. "Kai, stop berbicara tentang Dedi baru," tegur Sea. "Kata Oma Mommy janda, jadi bika kali Dedi Balu buat Kai. Kai mau dijemput Dedi, ndak mau dijemput Pak Cupil," sentak Kai dengan kesal. "Astaga, tidur atau Mommy ndak pelnah cayang Kai. Mommy cayangna abang doang. Kai mau Dedi Balu bial ada yang cayang Kai," teriak Kai yang mana membuat Sea terkesiap. Nafas Kai mendengar memburu, matanya terlihat berkaca-kaca. Ia menatap sang Mommy dengan wajah memerah menahan emosi. Sea tak pernah mendengar perkataan tadi dari putra kecilnya sebelumnya. Baru kali ini, dia mendengarnya. Bahkan, Kai berani berteriak padanya. "Tidurlah, besok kamu harus sekolah," pinta Sea dan beranjak keluar dari kamar putranya. Hati wanita itu terasa sakit. Ia tak pernah mengira jika Kai akan mengatakan itu padanya. Sea menutup pintu kamar Kai dengan pelan, lalu ia menyandarkan kepalanya pada pintu itu dan menahan tangisnya. "Mommy." Sea menarik kepalanya, ia melihat seorang anak laki-laki berusia 7 tahun memandangnya dengan tatapan tanpa ekspresi. Kedua sudut bibir Sea terangkat, dia mengusap wajahnya dan segera menghampiri anak laki-laki itu. "Asril, belum tidur sayang?" tanya Sea menghampiri anak laki-laki bernama lengkap Asril Esario Rowan. Anak pertama dari Sea yang memiliki sifat pendiam. "Apa adek marah?" tanya anak itu dengan tatapan khawatir. "Enggak, biasa adikmu kalau dilarang selalu menangis. Ayo, kita ke kamarmu," ujar Sea seraya merangkul putranya berniat mengajaknya pergi. "Mommy, aku bisa sendiri. Lebih baik Mommy menemani adek tidur. Selamat malam Mommy." Sea terdiam dengan tatapan sendu, ia memandang putranya yang pergi menjauh darinya. Helaan nafas berat terdengar, Sea tertunduk dalam. Dia merasa, belum bisa menjadi ibu yang baik untuk kedua anaknya. Ia belum bisa adil terhadap keduanya. Perceraiannya dengan mantan suami, tentu berdampak besar bagi kedua anaknya. "Apa? Aku ibu yang buruk?" batin Sea menahan sesak di D4 danya.
Ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Karena lelah seharian bekerja, Zain tertidur seraya duduk di kursi yang berada di sebelah berangkar. Pria itu tak menyadari, jika neneknya sudah bangun dan melihatnya. Tangan keriput wanita baya itu terangkat, berusaha mengusap kepala Zain yang bersandar di tepi berangkar. Sebelum nenek Dian menyentuhnya, Zain sudah bangun lebih dulu. "Nenek, nenek sudah bangun," seru Zain dengan semangat, terlihat matanya masih merah karena tertidur tadi. "Kamu capek ya? Tidur lagi, nenek tidak akan mengganggumu," lirih wanita baya itu dengan lemas. Zain menggeleng, dia meraih tangan keriput sang nenek dan menggenggamnya dengan lembut. Lalu, ia menempatkan tangan itu di pipinya dan menatap nenek Dian dengan mata berkaca-kaca. "Maaf ya Nek, Zain belum bisa maksimalkan pengobatan nenek. Tapi, Zain akan berusaha untuk mendapatkan uang agar nenek bisa sembuh," ujarnya dengan lirih. "Jangan nak, percuma. Nenek sudah tua, gak lama lagi nenek juga akan menyusul kakekmu." Zain tak lagi bisa menahan air matanya, perkataan neneknya sungguh menyayat hatinya. "Jangan bicara gitu Nek, Zain sama siapa kalau enggak sama nenek? Zain hanya punya nenek, kalau nenek gak ada Zain sama siapa? Hiks. Nenek harus tetap bertahan, Zain gak mau sendirian," lirih Zain dengan air matanya yang terus luruh. Tangan keriput nenek Dian mengusap lembut wajah cucunya, ia memandang pria tampan itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu kan bisa cari istri, sudah cukup umur kok untuk menikah," ucap nenek Dian mencairkan suasana. "Neneyek. Ih, Zain masih kecil. Mau dikasih makan apa istri Zain nanti, batu," kesal Zain. Nenek Dian tersenyum, dia mengusap lembut wajah cucunya. Sejak bayi, dialah yang merawat Zain hingga tumbuh menjadi pria tampan seperti sekarang. Hanya dirinya yang Zain punya, jika dia menyerah dia tidak tahu Zain akan bersama siapa. Tapi, ia juga lelah menghadapi penyakitnya saat ini. "Nenek harap, akan ada wanita yang mencintaimu dengan tulus," lirih nenek Dian saat melihat senyuman cucunya itu. Setelah makan dan diberi obat, nenek Dian kembali tertidur. Zain pun menyalakan ponselnya yang sejak tadi ia matikan. Terlihat pesan masuk dari Ricky yang menanyakan tentang kabar sang nenek. Mungkin, sahabatnya itu tahu dari Lita. Ia pun membalas pesan dari Ricky. Namun, tiba-tiba Zain terdiam. "Ada lowongan pekerjaan di perusahaan Wiratama, apa aku coba aja ya?" gumam Zain. Tatapan Zain beralih menatap ke arah neneknya yang tertidur lelap. Lalu dia menghela nafas berat, kepalanya terasa sangat sakit saat ini. "Mending aku coba aja deh," putus Zain. Bab 3. Zain berdiri di depan sebuah gedung bertingkat, kepalanya mendongak dan menatap gedung menjulang tinggi itu dengan tatapan berbinar. Ia pun menundukkan kembali kepalanya, seraya menatap map coklat di tangannya. Sesuai rencananya, Zain akan melamar pekerjaan di perusahaan itu. Ia berharap, dirinya dapat diterima dengan posisi terbaik. "Semoga, ada harapan untuk aku bisa masuk ke dalam perusahaan ini," batin Zain. Ia pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam perusahaan itu. "Maaf, ada yang bisa kami bantu?" tanya resepsionis ketika melihat kedatangan Zain. "Maaf Kak, saya ingin melamar kerja. Katanya di sini lagi buka lowongan ya," jawab Zain dengan sopan. "Baik, Anda bisa naik ke lantai 5. Nanti akan ada staf kami yang mengarahkan Anda di sana," terang resepsionis itu. Zain mengangguk, dia pun berjalan menuju lift. Saat pintu lift akan tertutup, tiba-tiba mainan mobil-mobilan seorang anak kecil menghalangi tertutupnya pintu lift. Pintu pun kembali terbuka,
terlihat sosok anak kecil menggemaskan dengan senyuman lebarnya masuk ke dalam lift. La mengatur mobilnya lewat remote yang ada di tangannya dan menempatkan di sisi kanannya. "Mainanmu bagus," puji Zain dengan senyuman di bibirnya. "Iyalah, ini kan Pajero." Celotehan anak itu terhenti saat ia mendongakkan kepalanya dan menatap Zain dengan mata membulat sempurna. "Ingat kata Oma, cari dedi baru yang tinggi, putih, ganteng, baik. Kalau ketemu, tawarin dia mau enggak sama momi kamu." Anak itu teringat kata-kata sang nenek, dia kembali fokus pada pria yang masih tersenyum padanya. Uncle mau ndak sama momi Kai?" "Momi Kai janda," ujar Kai yang mana membuat Zain melongo tak percaya. "Om kesini mau lamar kerja, bukan lamar jadi bapak mucil," ringis Zain. Tring. Pintu lift terbuka, Zain pun segera beranjak pergi, meninggalkan Kai yang mengerjapkan matanya. Anak itu merasa, jika Zain sangat tampan, cocok dengan sang momi yang terlihat sangat cantik. Senyuman Kai mengembang, ia segera mengambil mobilnya dan berlari keluar dari lift. "Momi, momi, momi," teriak Kai saat ia masuk ke dalam ruang kerja sang momi. "Ada apa? Momi lagi kerja, Kai tadi janji loh gak ganggu momi kerja," sahut Sea dengan tatapannya yang masih menatap ke arah laptop miliknya. "Momi, Kai tadi ketemu dedi balu," ujar Kai yang mana membuat gerakan jari jemari Sea di atas keyboard berhenti seketika. "Kai, jangan mulai lagi," lelah Sea. "Kai mau uncle baju putih tadi jadi dedi balu Kai. Kai nda minta martabak loh. Kai minta dedi balu," rengek Kai. Sea memijat kepalanya yang terasa sakit, tiap hari ia harus dihadapkan dengan putranya yang meminta dedi baru padanya. Bahkan, ketika pulang sang mamalah yang menuntutnya untuk mencari suami. Sea lelah, ia ingin hidup tenang sebentar saja. Tapi, sepertinya tidak bisa. "Kai, lebih baik momi membelikanmu 100 martabak. Kalau jadi, momi pesankan sekarang," ujar Sea seraya meraih ponselnya yang ada tepat di sebelah laptopnya. "Abang minta bulgel dikasih. Kai minta dedi balunda dikasih. Momi cayangna cuma cama abang. Kai nda dicayang. Momi nda cayang Kai," seru Kai dengan nafas yang memburu. "Kai, momi. Tok, tok." Sea menghela nafas berat, ia memejamkan matanya sejenak untuk menetralkan emosinya. Lalu, wanita itu mencoba untuk bersikap biasa saja. Sementara Kai, dia memeluk mobilnya dengan raut wajahnya terlihat marah. "Masuk," seru Sea. Ceklek. Terlihat, seorang pria masuk ke dalam ruangan Sea dengan membawa beberapa map. Ia mendekati bosnya itu dan menyerahkan map yang ia bawa tadi. "Ini beberapa CV yang saya terima dan sudah saya seleksi. Bu Bos bisa melihatnya sendiri," ujar pria itu. Sea mengerutkan keningnya, ia lalu mengambil beberapa map itu dan membukanya satu persatu. Kegiatan tangannya terhenti saat ia melihat sebuah CV milik Zain, ia merasa tertarik untuk membaca isi CV itu. "Tolong kamu panggilkan peserta atas nama Zain ke ruangan saya," titahnya. "Zain? Tapi menurut saya, Zain hanya diposisikan sebagai cleaning service. Sebab, pekerjaannya sebelumnya adalah seorang waiters." Bingung pria itu. "Apa kamu sudah bosan bekerja di sini dan berlagak sebagai bos?" ujar Sea dengan tatapan dinginnya. Pria itu gelagapan, ia segera mengangguk dan beranjak keluar untuk memanggil Zain. Tak lama, ia kembali dengan Zain yang berjalan di belakangnya. "Bu Bos, ini dia orangnya." Tatapan Sea terangkat, ia menatap ke arah Zain yang tengah berdiri di hadapannya. Wanita itu pun meminta waktu berbicara berdua dengan Zain. Sehingga,
Pria tadi memutuskan untuk keluar dan kembali pada pekerjaannya. Zain masih bergeming, ia tak tahu harus apa di ruangan CEO ini. Silahkan duduk, pinta Sea. Dengan ragu, Zain mendudukkan dirinya di sebuah kursi tepat di hadapan Sea. Ia masih belum menyadari keberadaan Kei di sana. Berbeda dengan Kei yang berpikir keras seraya menatap ke arah Zain. Ia lalu memandang ke arah sang momi, dan menarik tangannya. Kai, sebentar. Jangan ganggu momi, Kai main saja dulu. Tegur Sea. Itu Dedi Balu Kai momi. Tanya Kai yang mana membuat Sea melototkan matanya. Jangan bercanda sekarang Kai. Bisik Sea. Kai mau angkelna jadi Dedi Balu Kai momi. Rengek Kai. Sea memijat pangkal hidungnya, lagi-lagi putranya merengek ingin meminta Dedi baru. Jika tiap hari seperti ini terus, bisa-bisa kepala Sea pecah dibuatnya. Sudah ia lelah bekerja, ditambah putranya merengek meminta Dedi baru. Pandangannya pun terfokus kembali pada Zain yang masih menundukkan kepalanya. Dia tampan juga. Batin Sea yang mengakui ketampanan Zain. Pernah menjadi waiters, padahal nilaimu cukup besar di ijazah. Kenapa tidak mencoba melamar di perusahaan sejak awal? Tanya Sea yang mana membuat Zain sedikit tersentak gugup. Saya orangnya pesimis, jadi saya pikir tidak akan diterima. Apalagi, saya hanya tamatan SMA. Lirih Zain. Sea mengangguk paham. Ia pun terdiam sebentar seraya memikirkan sesuatu. Pandangannya kembali menatap ke arah Zain, penampilan Zain terlihat sangat sederhana. Tak terlihat jika Zain adalah orang kaya. Tapi, mengapa pria itu terlihat sangat tampan? Tatapan mata Sea beralih menatap putranya yang memandang ke arah Zain dengan tatapan berbinar. Mengingat perkataan Kai semalam, membuat kepala Sea kembali berdenyut. Oke, kamu diterima. Putus Sea yang mana membuat Zain tersenyum lebar. Terima kasih Bu, terima Kak. Jadi suami saya. Perkataan Sea membuat Zain seketika langsung berdiri. Raut wajahnya terlihat pucat pasi, dia menatap Sea dengan tatapan terkejut. Pandangannya pun beralih menatap Kai yang tersenyum lebar padanya. Ni anak yang tadi ada di dalam lift, yang nawarin emaknya kan? Pekik Zain dalam hatinya. Bu bos, maaf. Sepertinya ada kesalahpahaman, saya datang untuk melamar kerja. Karena saya butuh uang buat pengobatan nenek saya. Bukan melamar jadi suami Anda. Kalau jadi suami, Bu bos mau makan apa? Batu. Uang berobat nenek saya aja kurang apalagi nafkahin anak orang. Enggak deh, saya gak kuat. Saya. Brak. Uang muka 100 juta, cukup. Hah. Bu buat saya. Kaget Zain. Bagaimana tidak, Sea mengambil uang segepok dari dalam laci mejanya dan meletakkannya di hadapan pria di hadapannya. Zain yang melihat uang segitu banyaknya tentu langsung membulatkan matanya. Dia bahkan tak pernah melihat uang segitu banyaknya secara langsung. Bagaimana rasanya memegang uang segitu banyaknya? Waktumu hanya 24 jam dari sekarang. Pikirkanlah, sebelum saya melempar kesempatan ini ke orang lain. Ujar Sea dengan tatapan datar ke arah Zain yang terlihat gusar. Bagaimana ini? Batin Zain. Zain menatap ke arah kartu nama yang ada di tangannya seraya berjalan di lorong rumah sakit. Pria itu belum memberikan jawaban yang pasti pada Sea, ia masih bimbang. Menurutnya, pernikahan harus dilandaskan rasa cinta. Bukan karena keuntungan apapun. Namun, menurutnya penawaran Sea sangat membantunya. Enggak, gak boleh. Menikah itu karena saling mencintai, bukan karena saling menguntungkan. Bagaimana bisa aku menikah dengan janda yang sudah memiliki anak? Belum lagi, dia seorang presdir. Lirih Zain.
Pria itu menghela nafas berat, ia mengalihkan pandangannya lurus ke depan. Dokter cepat. Zain menghentikan langkahnya, tatapannya mengarah pada beberapa tenaga medis yang berlari menuju ruangan yang sangat dirinya kenal. Raut wajah Zain berubah pucat, ia melangkah mendekati ruangan itu. Langkahnya terhenti setibanya ia melihat berangkar sang nenek ditutupi oleh tirai. Pasien lain yang ada di ruangan itu turut membicarakan tentang nenek Dian. Kalau kataku sih gak bakalan selamat, udah parah banget sakitnya, bisik seorang wanita parubaya. Iya, kasihan ya. Balas yang lain. Air mata Zain luruh, tubuhnya mendadak kaku untuk digerakkan. Ia melihat bayangan para tenaga medis tampak sibuk. Zain tidak tahu apa yang terjadi, telinganya pun kini terasa berdengung. Salah satu dokter keluar dari dalam tirai dan menarik Zain berbicara di luar. "Dok, nenek saya," ujar Zain dengan suara bergetar, ia tak tahan dengan kepanikannya saat ini. "Kita harus merujuk pasien ke rumah sakit yang lebih besar karena keterbatasan alat dan juga tenaga medis. Anda harus segera menandatangani surat rujukan, agar nenek Anda segera ditangani di rumah sakit tujuan," ujar sang dokter yang membuat Zain lemas seketika. "Saya enggak ada biaya dok," lirih Zain. Rumah sakit ini bukanlah rumah sakit besar seperti di tengah kota yang memiliki peralatan medis yang lengkap dan juga dokter terbaik. Namun, dia berharap para tenaga medis di sini dapat membantu sang nenek. Kondisi Bu Dian harus segera dirujuk, rumah sakit ini sudah tidak dapat lagi mengatasi kondisi pasien. Ditambah penunjang medis tidak lengkap, maka kami akan merujuk pasien ke rumah sakit yang memiliki penunjang medis yang lebih lengkap. Terang dokter itu dengan tatapan lemah. "Kami akan menunggu keputusan Anda," lanjutnya. Zain terdiam, otaknya berpikir dengan keras. Lalu ia menatap kartu nama yang ia dapat dari Sea. Tangan kirinya mengepak kiat, matanya terlihat memerah. Tak ada pilihan lain, Zain harus menyetujui tawaran Sea padanya. Dengan berat hati, Zain mengambil ponselnya dan menghubungi nomor yang terdapat di kartu nama itu. Sementara itu, Sea baru saja turun dari mobilnya bersama dengan sang putra. Siang ini ia berencana makan di rumah, tak seperti hari-hari sebelumnya yang selalu makan di luar. La tersenyum tipis melihat putra kecilnya berjalan dengan masuk ke dalam rumah seraya memegang permen kapasnya. "Kamu kok cepelti hantu, telus menghantui aku. Makan aku beli, bial nda dihantui telus aku. Becokku beli lagi kamu cama dedi balu," celotekai dengan riang gembira. Lalu, anak itu berlari, membuat Sea yang melihatnya menjadi khawatir. "Kai, jangan lari-larian. Nanti." Dert, dert. Ponsel Sea berdering, ia mengambil ponselnya dari dalam tas kecilnya dan melihat siapa yang menelponnya. Melihat nomor asing yang tertera di panggilan, membuat Sea bertanya-tanya. Dengan ragu, wanita itu menggeser tombol hijau dan mengangkat panggilan itu. Saya bersedia menikah dengan Anda." Sea dan Zain mengambil sebuah buku kecil yang baru saja diberikan seorang pria paruh baya pada mereka. Keduanya menatap buku berwarna berbeda itu dengan tatapan lekat. Keduanya tak menyangka, jika mereka sudah sah menjadi suami istri dengan mahar Rp50.000 dari sisa uang yang Zain punya. Tatapan pria itu beralih menatap ke arah Sea yang menghela nafas pelan dan memasukkan buku itu ke dalam tasnya. "Bu Bos, ayo, kita keluar," ajak Sea dan beranjak pergi meninggalkan Zain yang terdiam di tempat. "Sekarang zaman sudah beda ya, berondong yang terdepan," ujar pria yang menikahi keduanya. Zain terdiam, dia menatap pria parubaya itu sejenak sebelum berlalu pergi menyusul Sea. Keduanya kini berada di parkiran, Sea mengambil sebuah map dari dalam mobilnya dan menyerahkannya pada Zain. Dengan tatapan bingung,
pria itu mengambilnya dan membukanya. Itu adalah surat perjanjian kita, kamu tidak berhak mengajukan cerai padaku. Hanya aku yang berhak memutuskan kapan kita bercerai. Tugasmu hanya mengurus kedua anakku, dan setiap bulannya aku akan memberikanmu uang sebesar 30 juta. Jika kamu mengajukan cerai padaku, kamu harus mengembalikan semua uang yang pernah aku berikan sebesar 2 kali lipatnya. Ujar Sea yang mana membuat Zain membulatkan matanya. Bab 4. Keuntungan hanya di Bu Bos aja dong. Keuntungan saya apa? Kalau gitu, kenapa dari awal saya gak jadi babysitter aja? Kan sama-sama ngurus anak Bu Bos. Pekik Zain. Sea menghela nafas pelan seraya memutar bola matanya malas. Aku mencari Dedi untuk putraku, bukan babysitter. Di sini kita sama-sama saling menguntungkan, aku butuh suami dan kamu butuh uang. Jadi, kita impas. Tanda tangani saja, jika kamu mau uang 100 jutanya. Jelasnya dengan merubah panggilan menjadi sedikit santai. Zain memejamkan matanya, egonya merasa tercabik oleh persyaratan wanita itu. Namun, Zain tak ada pilihan. Ia meraih pena yang Sea berikan dan menandatanganinya. Dengan tatapan datar, Zain menyerahkan map itu kembali pada wanita yang kini sudah berstatus sebagai istrinya. Ini uang 100 jutanya, ujar Sea seraya memberikan tas kecil berisikan uang 100 juta pada Zain. Zain menerimanya, pria itu menunduk menatap lekat ke arah tas yang Sea berikan. Lalu, pandangannya terangkat dan menatap wanita di hadapannya itu dengan senyuman tipis. Terima kasih. Lirihnya. Sea mengangguk, dia menatap Zain dengan tatapan yang sulit diartikan. Berapa umurmu? Tanya Sea yang mana membuat Zain mengerutkan keningnya dalam. Memangnya dia tidak melihat usiaku di surat lamaran tadi? Batin Zain. Hei, kenapa bengong? Tegur Sea. Zain terkesiap, ia tersadar dari lamunannya dan menatap Sea yang masih menatapnya. Umur saya 21 tahun, bulan depan baru. 21. Pekik Sea dengan mata membulat sempurna. Zain mengangguk kaku, memangnya, berapa umur Bu Bos? Tanyanya dengan tatapan bingung. Sea meringis pelan mendengar pertanyaan dari Zain, 28. Cicitnya. Zain hampir tersedak lut empatnya sendiri, dia menatap Sea dari ujung kaki sampai ujung kepala. Menurutnya, Sea tak terlihat seperti wanita yang berumur 28 tahun. Bahkan, ia mengira jika Sea hanya 1 tahun di atasnya. Tak menyangka, jika wanita itu sudah berumur hampir 30 tahun. Ya aku menikah muda, itu penyesalanku. Tapi, aku tak pernah menyesal memiliki anak yang lucu-lucu. Kamu akan bertemu dengan mereka, nanti. Ujar Sea dengan tersenyum tipis. Mereka. Memangnya anak Anda Bera? Dert. Ponsel Zain berdering, pria itu mengambil ponselnya yang ada di saku celananya dan melihat siapa yang menelponnya. Melihat dokter yang menangani neneknya yang menghubunginya, tanpa pikir panjang Zain langsung mengangkatnya. Raut wajahnya terlihat sangat khawatir, sudah pasti dokter itu akan mengatakan sesuatu yang penting tentang neneknya. Apa? Nenek kritis. Dodok tolong selamatkan nenek saya. Saya akan segera ke rumah sakit. Seru Zain. Sambungan telepon itu terputus. Dengan gusar Zain memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya. Lalu, pria itu berlari ke tepi jalan. Dia bahkan tak berpamitan Sea yang sudah berstatus sebagai istrinya. Kepanikan pria itu, membuatnya melupakan segalanya. Sayangnya, angkutan umum ataupun taksi belum juga lewat di hadapannya. Tin. Zain menoleh setelah mendengar suara klakson mobil. Terlihat,
Sea mengendarai mobil sedan putih miliknya dan menghentikannya tepat di sisi Zain. Wanita itu menurunkan kacamata hitamnya untuk melihat wajah Zain lebih jelas. "Ayo, aku akan mengantarmu ke rumah sakit," ajak Sea. Tanpa berlama-lama, Zain langsung saja memasuki mobil Sea. Ia tak peduli apapun lagi saat ini, pikirannya hanya tertuju pada kondisi sang nenek. Sea melihat dengan jelas bagaimana kegelisahan dan kekhawatiran pria muda di sebelahnya itu. Dia terlihat sangat khawatir sekali. Batin Sea, "Tolong lebih cepat," seru Zain dengan mata berkaca-kaca. "Oke," sahut Sea dan menambah kecepatan mobilnya. Zain mengatupkan tangannya di depan mulutnya, pria itu memejamkan matanya dengan kuat. Air matanya luruh, bibirnya gemetar menahan tangis. "Ambil apapun itu dariku, tapi jangan ambil nenek. Aku hanya punya dia di dunia ini, tolong. Jangan ambil kehidupanku," lirihnya. Walaupun Zain bersuara lirih, tetapi Sea dapat mendengarnya. "Aku tidak pernah melihat seorang pria menangis sesedih ini sebelumnya," batin Sea. Zain berlari di koridor rumah sakit dengan diikuti Sea di belakangnya. Sampai langkah mereka terhenti di hadapan seorang dokter yang menunggu kedatangan mereka. Dengan nafas tere, ngaeng 4H, Zain mencoba mengatur nafasnya agar ia dapat bertanya dengan suara yang jelas. "Dok, mana surat rujukannya? Saya akan segera menandatanganinya," seru Zain. Saya juga membawa uangnya. Rumah sakit pasti akan meminta biaya yang besar untuk merujuk nenek saya ke rumah sakit lain kan?" lanjut Zain seraya menunjukkan tas yang ia pegang. Dokter menghela nafas pelan, dia menepuk bahu Zain dengan kuat. "Zain, kanker yang nenekmu alami sudah sampai di stadium akhir. Tidak ada pengobatan apapun, kecuali hanya membuatnya bertahan lebih lama. Kondisi nenekmu sudah sangat kritis, kami tidak sanggup lagi." Terangnya yang mana membuat Zain menggelengkan kepalanya. "Anda meminta saya untuk menyetujui surat rujukan bukan? Kenapa Anda mengatakan hal yang berbeda saat ini dokter? Jika nenek saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar membuatnya bertahan, lakukan sekarang. Uang ini, saya sudah membawanya. Kalian para tenaga medis membutuhkan uang dulu baru tindakan bukan? Saya sudah membawanya. Jadi, selamatkan nenek saya," bentak Zain. Sea meraih lengan Zain, dia mengusapnya dengan lembut. Berharap, pria itu sedikit tenang saat ini. Nafas Zain terdengar memburu, matanya terlihat merah. Air matanya sedari tadi terus luruh membasahi pipinya. Ia bisa kehilangan segalanya, tapi tidak dengan neneknya. "Dok, jika dirujuk sekarang apa bisa?" tanya Sea. "Bisa, tapi kami tidak bisa memastikan kondisi pasien saat sampai di sana. Saya akan meminta perawat untuk membawakan surat rujukannya," ujar dokter itu yang diangguki oleh Sea. Tatapan Sea beralih menatap ke arah Zain, pria itu sedang menutup wajahnya dengan tangan kanannya. "Zain, nenekmu masih bisa dirujuk. Tapi, kita tak bisa berharap banyak," bisik Sea. Zain melepaskan tangan Sea dari tangannya, ia memutuskan untuk masuk ke ruang rawat sang nenek. Sementara Sea, dia hanya menghela nafas pelan. Tatapannya beralih menatap sang dokter yang tengah berbicara pada susternya. "Dok," panggil Sea yang mana membuat dokter itu mengalihkan pandangannya. "Berikan penanganan yang terbaik untuk nenek Zain. Jika harus dirujuk ke rumah sakit besar, saya akan menanggung semua biayanya. Jika perlu dioperasi, lakukan saja demi kesembuhan nenek Zain," pinta Sea. Dokter menghela nafas berat, ia menatap Sea dengan tatapan sendu. Pasien menderita kanker hati stadium akhir. Tidak ada operasi yang bisa menyembuhkannya saat ini. Jikapun dipaksa,
akan ada resiko yang besar. Sebenarnya, saya ingin mengatakan pada Zain, jika neneknya tak lagi memiliki harapan saat ini, hanya menunggu waktu. Lirihnya. Deh.